Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilda Nurani dari SMP Negeri 2 Bojong Soang. Di tantangan literasi Lexam Kabupaten Bandung yang kedua ini di bulan Februari, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Laskar Pelangi. Buku Laskar Pelangi ini dikarang oleh Andrea Hirata. Buku ini memiliki tebal halaman sebanyak 529 halaman. Dan buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini sangat populer di Indonesia. Bahkan saking populernya, akhirnya cerita novel ini diadaptasi menjadi sebuah film yang sama-sama sukses di pasaran. Dan selain itu, alasan saya berikutnya adalah karena buku ini sangat menarik minat baca saya, karena buku ini bercerita tentang pendidikan yang ada di pelosok Indonesia. Buku ini bercerita tentang kisah 10 anak yang berasal dari desa terpencil di pelosok Indonesia, Belitung, Sumatera Selatan. Mereka adalah Ikal, Mahar, Lintang, Sahara, Trapani, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, dan Harun. Kesepuluh anak ini dinamakan Laskar Pelangi oleh guru mereka yaitu Bu Muslimah. Cerita dimulai pada tahun 1974 di desa Belitung, Sumatera Selatan. Pada saat itu ada salah satu SD di sana bernama SD Muhammadiyah. SD ini dipaksa tutup oleh Depdikbud setempat dikarenakan tidak adanya peminat yang mau bersekolah di sekolah tersebut. Sampai pada akhirnya Pak Harfan dan Bu Muslimah selaku guru, Pak Harfan selaku kepala sekolah membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin bersekolah di sana. Besar harapan mereka akan banyak pendaftar yang sekolah di sana. Tapi ternyata hanya ada 9 siswa yang mendaftar di sana. Sedangkan syarat dari pemerintah setempat, jika sekolah ingin melanjutkan proses belajar mengajar dan melanjutkan sekolah tersebut, peserta atau pendaftar yang mendaftar di sekolah tersebut minimal harus 10. Jika kurang dari 10 orang, maka sekolah terpaksa harus ditutup. Di tengah keputusasaan Pak Harfan selaku kepala sekolah, Bu Muslimah selaku guru, ternyata ada satu siswa terakhir yang datang yaitu Harun. Di detik-detik terakhir, Harun diantar oleh ibunya. Harun merupakan anak berkebutuhan khusus, tetapi Harun menjadi pelengkap, menjadi orang ke-10 yang akhirnya sekolah SD Muhammadiyah tidak jadi ditutup. Ke-10 anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Walaupun latar belakang mereka sama, yaitu dari keluarga miskin, dari keluarga tidak punya, tapi mereka mempunyai mimpi yang sama, yaitu mewujudkan mimpi dan cita-cita mereka di tengah keterbatasan yang ada. Dibantu oleh Bu Muslimah yang mau mengajar anak-anak ini dengan sepenuh hati. Ditambah juga dengan ketulusan Pak Harfan selaku kepala sekolah. Walaupun berada dalam banyak sekali keterbatasan dan kekurangan yang mereka miliki, tapi ini tidak menutup mereka untuk mewujudkan mimpi mereka, menunjukkan prestasi mereka. Ini terbukti pada saat ada acara Karnaval 17 Agustus di desa tersebut, di kecamatan tersebut, dan ketika Bu Muslimah merasa tidak percaya diri untuk ke-10 anak ini mengikuti lomba karnaval, karena pesaing-pesaing di sana, sekolah yang lain akan menampilkan penampilan yang luar biasa. Tapi ada salah satu siswa yaitu Mahar yang sangat berbakat di kesenian. Dia meyakinkan Bu Muslimah dan teman-teman yang lain untuk menyerahkan semuanya kepada dia. Akhirnya dia mengajari teman-teman yang lain untuk menari asmat. Dan mereka menggunakan kostum seadanya, menggunakan daun-daun dan pepohonan yang ada di alam. Dan tahukah kalian, ternyata akhirnya anak-anak Laskar Pelangi ini menjadi juara 1 sekecamatan Belitung pada saat itu. Dan ini merupakan prestasi pertama mereka selama mereka bersekolah di SD Muhammadiyah. Dan ketika pulang mereka mendapatkan piala. Piala ini merupakan piala yang sangat berharga, barang berharga satu-satunya yang ada di sekolah. Di tengah cerita, sayangnya Pak Harfan selaku kepala sekolah meninggal dunia. Bu Muslimah pada saat itu merasa sedih karena ia merasa tidak punya partner lagi. Dia merasa pada saat berdua berjuang dengan Pak Harfan pun terasa sulit, apalagi sekarang ia harus berjuang sendiri. Beberapa hari Bu Muslimah terpaksa tidak berangkat ke sekolah karena merasa kesedihan dan merasa putus asa untuk melanjutkan mengajar di sekolah SD Muhammadiyah. Tapi ke-10 anak yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah
menyusul Bu Muslimah. Dia menyusul teman-teman yang lain untuk kembali semangat bersekolah dan mengajak Bu Muslimah untuk mengajar kembali di SD Muhammadiyah. Dan ternyata Bu Muslimah semangat kembali walaupun Pak Harfan sudah tiada. Lalu anak-anak memberikan pembuktian prestasi lagi kepada Bu Muslimah bahwa mereka mampu, yaitu dengan cara mengikuti lomba cerdas cermat sekecamatan Gantong Belitung. Pada saat itu yang dipilih untuk mewakili sekolah SD Muhammadiyah adalah Ikal, Lintang, dan juga Mahar. Lintang merupakan siswa terpintar di sekolah. Walaupun di tengah keterbatasannya, Lintang mempunyai IQ yang sangat tinggi yaitu 200. Maka tidak heran ketika lomba cerdas cermat dimulai, SD Muhammadiyah menjadi juaranya. Dan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan, pembuktian kepada sekolah-sekolah lain bahwa SD Muhammadiyah di tengah keterbatasannya, di tengah kekurangannya, mereka bisa membuktikan prestasi. Cerita ini berakhir ketika ayah Lintang meninggal dunia. Ini membuat Lintang terpaksa harus berhenti sekolah. Karena ketika ayahnya meninggal dunia, siapa lagi yang akan mencari nafkah untuk keluarganya? Mengingat Lintang adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga tersebut. Akhirnya Lintang memutuskan untuk berhenti sekolah dan mengubur semua cita-citanya. Ini yang membuat sahabat-sahabatnya sedih, karena Lintang, anak yang pintar, harus mengubur mimpinya dikarenakan dia harus bekerja, membanting tulang, mencari nafkah, menggantikan peran ayahnya di rumah. Selang beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, Ikal yang menjadi pemeran aku dalam novel ini akhirnya sukses dan bisa bersekolah ke luar negeri. Sebelum ia berangkat ke luar negeri, ia pun mampir dan pergi ke desa tempat ia sekolah dulu yaitu Belitung. Ia mengingat kembali kenangan-kenangan ia bersama 10 sahabat lainnya, anak-anak Laskar Pelangi. Dan tidak lupa ia menghampiri Lintang. Dan ternyata Lintang sudah menikah dan sudah punya anak. Lalu Ikal bercerita bahwa mimpi dia untuk bersekolah di luar negeri, mimpi ia untuk pergi ke Paris akhirnya terwujud karena mendapatkan beasiswa. Lintang pun turut bahagia mendengar cerita Ikal. Dan Ikal memberikan pesan kepada Lintang, walaupun mimpi Lintang pada saat kecil harus dikubur dalam-dalam karena keadaan yang memaksanya, Lintang harus memberikan semangat kepada anak perempuannya sekarang untuk bisa mewujudkan cita-citanya seperti Ikal dan seperti teman-teman yang lainnya. Nah itulah teman-teman cerita yang bisa saya bagikan. Hikmah yang saya dapatkan dari cerita novel Laskar Pelangi ini adalah sesuai dengan judul lagunya Laskar Pelangi yang dinyanyikan oleh Niji. Liriknya seperti ini. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Itu artinya kita harus tetap semangat walaupun banyak sekali rintangan, walaupun mungkin keadaan tidak sesuai dengan harapan, tetapi jika kita giat, jika kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin mengejar cita-cita kita, kita pasti akan bisa mewujudkan itu semua. Baik, sekian review buku kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita Laskar Pelangi ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya undur diri, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.